Selamat datang di channel pendidikan Meja Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puisi rakyat pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Nah, tujuan pembelajaran adalah memahami bermacam-macam bentuk puisi rakyat dan karakteristiknya. Puisi rakyat itu sendiri adalah puisi lama, yakni bentuk sastra lisan yang berupa puisi terikat oleh aturan-aturan tertentu dan berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Karakteristik puisi rakyat tersebut adalah yang pertama, tidak dikenal nama pengarangnya, atau istilah lainnya adalah anonim. Kemudian disampaikan dari mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Dan juga sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris setiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Nah, itulah ciri atau karakteristik dari puisi rakyat. Jadi puisi rakyat ini adalah kesusastraan rakyat yang harus dilestarikan karena mengandung unsur budaya yang luhur. Nah, setelah ini akan kita bahas jenis-jenis dari puisi rakyat. Nah, jenis puisi rakyat yang pertama adalah mantra. Mantra itu cirinya yang pertama dia mengandung rima dan irama, dan juga mengandung kekuatan gaib. Nah, di sini ada contoh dari mantra. Nah, perhatikan contohnya. Sirih lontar, pinang lontar, terletak di ujung muara. Hantu buta, jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Nah, mantra ini biasanya digunakan untuk mengobati orang dari pengaruh makhluk halus. Banyak lagi masih contoh mantra-mantra yang lainnya. Puisi rakyat berikutnya tak asing lagi, yakni pantun. Pantun ini adalah puisi lama yang mempunyai ciri terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya, sajaknya berpola AB-AB. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan baris pertama dan kedua pada bait tersebut disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempatnya disebut dengan isi. Nah, di sini ada contoh pantun yang Ibu buat sendiri. Makan kare enak disantap, makan malam bersama Muna, Spenduba keren dan mantap, jauhkan kami dari corona. Ini adalah contoh dari pantun. Nah, perhatikan di sini satu baitnya ada 4 baris. Dia bersajak AB-AB, ya kan? Nah, di situ ciri dari pantun. Nah, kemudian ada lagi yang namanya karmina. Karmina itu terdiri dari 2 baris setiap satu bait. Kemudian bersajak AA. Baris pertama merupakan sampiran dan baris keduanya adalah merupakan isi. Nah, umumnya karmina ini berisi sindiran. Nah, contoh dari karmina. Pilih kursus tata busana. Gunakan masker, hindari corona. Di sini hanya ada 2 baris dalam satu baitnya. Nah, di dalam isinya di situ ada sebab akibat, kan? Gunakan masker, hindari corona. Nah, kemudian ada puisi rakyat lagi bernama Gurindam. Nah, Gurindam ini setiap bait terdiri dari 2 baris dengan rima yang sama. Kemudian jumlah suku kata dalam baris antara 10 sampai 14 suku kata. Hubungan antar baris mempunyai hubungan yang sebab akibat.
Biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kemudian lagi selain ada kata-kata mutiara, dia juga merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Itu ciri dari gurindam. Nah, gurindam ini ada terbagi menjadi 3. Ada gurindam berkait, ada gurindam berangkai, dan yang terkenal adalah gurindam 12. Nah, yang pertama adalah gurindam berkait. Gurindam ini bait pertama berhubungan dengan bait berikutnya dan juga pada bait selanjutnya. Perhatikan di situ ada sebelum berbicara berpikir dahulu agar tak tersinggung hati temanmu. Kalau kau berbicara semaumu, tentu banyak yang membencimu. Nah, di situ sama-sama tentang berbicara. Ada keterkaitan antara bait sebelumnya dengan bait berikutnya. Gurindam berikutnya yakni gurindam berangkai. Nah, di gurindam ini dia memiliki kata yang sama di setiap baris pertama baitnya. Itu temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Sama kata temukan apa yang dimaksud, temukan apa yang dimaksud baris pertama dan baris kedua. Kemudian lagi baris ketiga dan keempat. Janganlah menjadi orang yang memelas, nanti kamu menjadi orang yang malas. Nah, ada kata menjadi orang yang dan menjadi orang yang. Gurindam yang terakhir adalah gurindam ini terkenal dengan sebutan gurindam 12 karya Raja Ali Haji dari Riau. Gurindam ini terdiri dari 12 pasal. Bisa nanti kalian cari dan perhatikan. Nah, di sini contohnya salah satu pasalnya adalah dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan kawan hendaklah adil. Nah, gurindam 12 ini sebab-sebabnya Raja Ali Haji ini menciptakan gurindam ini sebagai mas kawin yang akan diberikan kepada ibu putri Hamdah. Mas kawin tersebut dipahatkan di batu marmer sebagai bukti cintanya. Itulah asal muasal dari gurindam 12 karya Ali Haji. Nah, puisi rakyat berikutnya adalah syair. Ciri-ciri dari syair adalah setiap bait terdiri dari 4 baris dan bersajak akhir a. Setiap baris mempunyai makna yang saling berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. Dan syair ini juga mengandung nasihat atau petuah. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris dalam syair ini adalah isi, dan bahasa yang digunakan di dalam syair biasanya berupa kiasan. Jenis-jenis syair itu ada 5. Yang pertama adalah syair panji. Syair ini tentang peperangan dan pengembaraan, namun ada juga terkadang unsur percintaannya. Kemudian yang kedua syair romantis. Nah, syair romantis ini temanya lebih mengarah ke kehidupan kerajaan seperti kehidupan raja dan keluarganya. Yang ketiga syair kiasan. Syair kiasan ini sebuah sindiran pada peristiwa. Nah, terkadang temanya tentang kehidupan hewan dan ikan. Kemudian yang keempat syair sejarah. Syair sejarah pastilah tentang masa lampau. Dan terakhir syair agama. Syair agama berisi tentang nasihat bijak
ajaran agama, dan pelajaran hidup yang masih berkaitan pula dengan agama. Itu 5 puisi rakyat. Berikutnya adalah sloka. Nah, sloka ini ciri-cirinya setiap bait ada 4 baris, kan? Kemudian lagi setiap baris terdiri 2-10 suku kata. Ada hubungan antara isi bait yang satu dengan berikutnya. Karena dia sloka artinya pantun berkait, berarti lebih dari 1 bait, kan? Minimal 2 bait. Kemudian dia berupa nasihat, dan yang perlu diingat di sini, cirinya sloka adalah baris kedua pada bait terdahulu menjadi baris pertama pada bait berikutnya. Nanti kita contohkan. Kemudian baris keempat dalam bait terdahulu menjadi baris ketiga dalam bait berikutnya. Itulah yang dimaksud ciri-ciri dari puisi rakyat sloka. Nah, perhatikan contoh dari puisi rakyat sloka. Jadi tadi bait pertama dengan bait berikutnya itu saling berhubungan. Baris kedua pada bait terdahulu menjadi baris pertama pada bait berikutnya, dan baris keempat pada bait terdahulu menjadi baris ketiga pada bait berikutnya. Nah, perhatikan ini ada 2 bait. Perhatikan. Makan kareng enak disantap, makan malam bersama Muna. Spendu keren dan mantap, jauhkan kami dari corona. Nah, baris keduanya kan di situ adalah makan malam bersama Muna. Kita letakkan di bait berikutnya, makan malam bersama Muna. Kemudian baris keempatnya kan jauhkan kami dari corona. Nah, itu diletakkan di baris ketiga pada bait berikutnya. Di situ menjadi makan malam bersama Muna, tidak sengaja bertemu bekantan. Jauhkan kami dari corona, selalu ingat protokol kesehatan. Begitu juga untuk bait berikutnya. Nanti seperti itu. Diperhatikan baik-baik. Nah, yang terakhir adalah talibun. Nah, namanya talibun. Jadi ciri-ciri dari puisi rakyat yang bernama talibun ini, dia merupakan jenis puisi bebas. Terdapat beberapa bait, terdapat beberapa baris ya, terdapat beberapa baris dalam rangka untuk menjelaskan isinya suatu perkara yang dijelaskan secara rinci menggunakan puisi lain dalam pembentukannya. Gaya bahasa yang luas dan lumrah berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara, merupakan bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. Langsung saja nanti kita lihat contoh dari talibun. Perhatikan, ini ada contoh talibun 6 baris, kan? Berarti ada 6 baris dalam satu baitnya. Kemudian ada lagi talibun 8 baris. Talibun ini selalu genap, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, di sini lagi ada talibun 10 baris, berarti dia ada 10 baris. Nah, inilah contoh dari talibun. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang puisi rakyat, dan tadi kalian sudah mengetahui macam-macam bentuk puisi rakyat beserta karakteristiknya. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, tetapi masih di puisi rakyat.